La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, pemilik alam semesta ini, yang mengatur langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, dialah pemilik alam semesta. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sungguh telah ada dalam perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam suri teladan yang baik bagi orang-orang yang ingin mengharap pahala dari Allah dan keselamatan di hari kemudian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Ibrahim dan umatnya suri teladan yang baik, panutan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan pahala dan keselamatan di hari kemudian. Di antara pelajaran-pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dalam perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang kisah syafa'atul ummah, syafaat yang besar. Dinamakan syafaat yang besar dikarenakan kondisi manusia seluruhnya membutuhkan akan syafaat ini, dikarenakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, manusia akan dikumpulkan di sebuah tempat yang tidak ditemukan sebuah bangunan untuk berlindung dan sebuah pohon untuk berteduh. Seluruh manusia. Yang kedua, matahari didekatkan dengan kepala manusia secara satelit, sehingga di antara manusia ada yang berkeringat sampai mata kakinya, betisnya, pinggangnya, sampai ada yang ditenggelamkan
dengan ingatnya. Yang ketiga, manusia tidak saling mengenal di antara mereka. Yang keempat, manusia diikuti dengan merasa takut. Tidak ada yang mampu dilakukan oleh manusia kecuali menunjukkan pandangan-pandangan mereka untuk siap menghadap di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, manusia dikumpulkan dalam waktu yang sangat lama. Maka disebutkan manusia pun mendatangi para nabi, di antaranya Nabi Ibrahim. Wayakuna Ibrahim, mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Wayakulun, mereka berkata, anta nabiyullah wa khalilahu minal ardh, kamu adalah Nabi Allah dan kekasih Allah dari penduduk bumi. Isfa'lana ila rabbik, tolong kami, mintakan syafaat untuk kami kepada Tuhan. Allah tidak akan melihat ya Ibrahim, mana nufi, kami berada dalam kesusahan, kesempitan, ketakutan. Sama balagana, kami betul-betul berada pada puncak kesulitan ya Ibrahim, tolong kami. Fayaqulu lahu Ibrahim, maka Nabi Ibrahim pun berkata, sungguh Tuhan telah murka, dan Tuhan tidak pernah murka melebihi di hari ini. Sungguh Tuhan telah marah, tidak pernah marah melebihi di hari ini. Saya tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian dikarenakan saya telah berdusta sebanyak 3 kali dalam hidupku. Rupanya alasan dan uzur yang diutarakan dari Ibrahim tidak memberikan syafaat kepada manusia karena telah berdusta 3 kali dalam hidupnya. 3 kali. Itu pun dimasukkan oleh para ulama. Setelah diteliti satu persatu, dan 3 alasan Nabi Ibrahim itu bukanlah suatu kedustaan. Itu adalah kalimat yang benar. Tauhidnya. Nafsi, nafsi. Diriku sendiri membutuhkan syafaat ya manusia. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada nabi yang lain. Idhabu ila Musa alaihi salatu wassalam, pergilah kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada potongan kisah ini kita dididik oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tentang arti dan nilai kejujuran, tentang pentingnya kejujuran, dan begitu rendahnya dan hinanya lawan dari kejujuran, yaitu kedustaan. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketahuilah tidak ada suatu nikmat yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba setelah nikmat Islam melebihi nikmat kejujuran. Jujur dalam hati, jujur dalam berucap, dan jujur dalam berbuat. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah,
tidak ada penyebab rusaknya suatu amalan, baik secara zahir maupun batin, kecuali penyebab utamanya karena tidak adanya kejujuran. Sebab utama rusaknya amalan karena tidak adanya nilai kejujuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna birra yahdi ila inna sidaqa yahdi ila kejujuran itu, berkata jujur akan mengantarkan seorang untuk melakukan kebaikan. Semakin Anda jujur, semakin dimudahkan melakukan kebaikan. Semakin Anda jujur, akan semakin terbuka pintu-pintu kebaikan. Karena kejujuran itu adalah akal dan asal seorang melakukan suatu kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sidqa tuma'ninatul qalb. Kejujuran itu, berkata jujur, itu akan menenangkan hati, dan tenangnya hati adalah sumber kekayaan. Siapa yang ingin kaya, maka hendaknya dia berkata jujur. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah, izinkanlah kami membacakan sedikit kisah-kisah dari umat-umat atau orang-orang soleh terdahulu kita yang akan menggambarkan kepada kita tentang buah dan hasil dari kejujuran. Seorang yang jujur akan membuahkan sebuah hasil yang menakjubkan. Kisahnya sebagai berikut. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahih keduanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah duduk bersama para sahabatnya. Rasulullah menceritakan tentang keadaan suatu kisah dari umat-umat sebelum kita. Sebuah kisah dari umat sebelum diutusnya Rasulullah. Nabi menceritakan kisah ini untuk menanamkan dalam diri sahabat tentang nilai dan arti sebuah kejujuran. Beliau berkata, dulu ishtara rajul minar rajul lahu aqama. Ada seorang laki-laki yang membeli sebidang tanah dari seorang laki-laki. Setelah tanah itu dia garap, dia pun menemukan sebuah guci yang berisi emas yang sangat banyak. Dia pun mendatangi pemilik tanah itu seraya berkata, sesungguhnya emas ini adalah milikku. Saya hanya membeli tanah. Maka pemilik tanah ini berkata, tidak, emas ini adalah milikmu. Kamu telah membeli tanah dan apa yang ada di dalamnya. Coba perhatikan. Kedua orang ini tertanamkan dalam dirinya rasa takut kepada Allah untuk mengambil emas yang banyak karena takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesolehan dua orang ini, mereka pun mendatangi hakim yang soleh. Maka hakim yang soleh ini pun berkata
kepada yang membeli tanah ini, apakah engkau mempunyai seorang anak? Kata orang ini, iya, saya mempunyai seorang anak laki-laki. Hakim ini pun kembali bertanya kepada pemilik tanah, apakah engkau mempunyai anak? Orang ini pun berkata, iya, saya mempunyai seorang anak perempuan. Maka hakim ini pun berkata, nikahkanlah kedua anakmu dan bersedekahlah dengan emas tersebut. Coba perhatikan dalam kisah ini, emas ini terjaga buah dan kehidupan. Harta ini terjaga buah dan kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Kisah yang lain, sebuah kisah tentang ayahanda Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak mempunyai seorang ayah yang biasa, tapi kisahnya luar biasa. Ayahanda Abdullah ibn Mubarak hanyalah seorang budak yang bekerja di sebuah kebun milik seorang saudara kaya di sana. Bertahun-tahun Al-Mubarak bekerja di sebuah kebun pohon delima. Tiba-tiba datanglah pemilik kebun seraya berkata, "Ya Mubarak, tolong ambilkan untukku satu buah delima yang manis ya. Pilihkan yang manis." Maka Al-Mubarak pun segera memetik satu buah delima, kemudian menyerahkan kepada pemilik kebun. Pemilik kebun pun mencicipinya seraya berkata, "Ya Allah, buah delima ini masak." Dengan nada yang kecewa, "Ambilkan yang lain, yang manis delimanya, ya Allah." Kembali Al-Mubarak mengambil delima yang kedua. Dia pun menyebutkan kepada tuannya. Tuannya pun kembali menyicipinya seraya berkata, "Ya Mubarak, lagi-lagi delima ini masak, kau minta yang manis, ya Mubarak." Dengan nada yang kecewa, kembali Al-Mubarak mengambil delima untuk 3 kalinya. Dan dia serahkan kepada tuannya. Kembali tuannya berkata, "Ya Mubarak, kau telah bekerja bertahun-tahun di kebunku, tapi kau tidak bisa memilih mana delima yang manis dan mana delima yang masak." Kata Mubarak rahimahullah, "Ya Allah, selama saya bekerja di kebunku, saya tidak pernah mencicipi satu buah delima yang engkau. Tidak pernah saya cicipi. Bagaimana saya bisa membedakan antara delima yang manis dan masak?" Pemilik kebun pun kagum terhadap kejujuran Al-Mubarak. Dia pun menikahkan dengan putrinya. Lihatlah buah dan kejujuran. Dan pernikahan ini lahirlah seorang pembesar kambing yang bernama Abdullah ibn Mubarak. Buah dari kejujuran. Kisah yang lain, sebuah kisah di akhir-akhir masa Nabi ini. Berjalanlah seorang laki-laki di jalan-jalan pojok kota Kufah. Laki-laki ini dikenal dengan nama Sabit. Dalam perjalanannya, dia dikagetkan dengan sebuah delima
yang jatuh di jalan dari sebuah ranting pohon yang telah keluar dari jalan dari sebuah kebun yang luas. Dia pun mengambil apel tersebut. Rupanya apel ini masih segar, baru saja jatuh dari ranting sebuah kebun yang telah luas. Maka dia pun memakan apel tersebut. Setelah apel tersebut tersisa separuh, tiba-tiba dia tersadarkan, apel ini bukan milikku. Tidak pantas saya makan sesuatu yang bukan milikku. Padahal ingat apel ini jatuh di jalan dari sebuah ranting dari sebuah kebun yang besar. Bukan jatuhnya di kebun, jatuhnya di jalan. Dia pun berkata dalam dirinya, demi Allah, saya akan mencari pemilik kebun ini, sambil membawa separuh apel yang terdiam. Dia pun mendatangi kebun tersebut. Dia mendapati seorang laki-laki. Dia pun berkata, ya ibadallah, hai hamba Allah, tolong maafkan saya. Saya telah makan separuh dari apelmu. Ini ada sisa sekali. Tolong maafkan saya. Kata laki-laki ini, wallahi demi Allah, bagaimana saya bisa memaafkan Anda sedangkan saya bukan yang memiliki kebun ini? Kalau kamu ingin minta maaf, pergilah ke pemilik kebun ini. Jaraknya dari sini sekitar 5 kilo. Kamu salah. Maka Sabit pun berjalan sambil membawa separuh apel yang pernah dia makan. Dia berjalan dengan jalan yang sangat jauh. Kekhawatiran, keresahan, ketakutan menghampiri dirinya. Dia pun bertemu dengan pemilik kebun. Dia pun berkata, ya hamba Allah, tahukah maksud dan tujuanku datang ke sini? Kata pemilik kebun ini, tidak. Kata Sabit, ya ibadallah, tolong maafkan saya. Saya telah memaafkan separuh dari apelmu. Ini yang Allah, tolong maafkan saya. Kata pemilik kebun ini, wallahi demi Allah, saya tidak akan memaafkan. Wallahi saya tidak akan memaafkanmu illa bisyurut. Saya tidak akan memaafkanmu kecuali jika terpenuhi satu syarat. Kata Sabit, wa masyurutu, apa syaratnya? Dia pertanggungjawaban Sabit dalam dirinya karena telah memakan separuh dari apa yang bukan miliknya. Apa syaratnya? Kata pemilik kebun ini, saya akan nikahkan kamu dengan putri. Kebingungan menghantui dalam diri Sabit. Seraya beliau berkata, apakah dengan engkau memaafkan saya, engkau menikahkan saya dengan putri? Hanya menakutkan. Kebingungan Sabit terjawab ketika orang ini memegang pundaknya seraya berkata, nah, putriku itu adalah seorang wanita yang buta matanya. Nah, putriku ini adalah orang yang bisu, tidak bisa berbicara. Nah, putriku ini orang yang tuli, tidak bisa mendengar. Nah, anakku ini orang yang lumpuh, tidak bisa berjalan. Kalau kamu terima, saya akan menikahkan dengan putri.
dalam dosa. Sebagai bentuk pertanggungjawaban karena telah memakan separuh dari apa yang bukan miliknya, harus siap menanggung semua resiko apapun yang terjadi. Dia pun berkata, iya. Maka dinikahkanlah Salih. Maka pemilik kebun ini pun berkata, datangilah istrimu setelah waktu maghrib. Kekhawatiran, kebingungan, keresahan, gundah gulana ada dalam diri Salih ketika dia membuka pintu rumahnya. Tiba-tiba dia mendapati seorang wanita yang menuju kepada dirinya sambil mencium kedua tangannya. Maka Salih pun memandangnya, wanita ini bagaikan bulan purnama. Kebingungan pun terjadi dalam diri Salih. Bukankah ini wanita yang buta, bisu, tuli dan lumpuh tangannya? Kebingungan ini pun dijawab oleh wanita ini seraya berkata, ada apa Salih? Kata Salih, kata ayahmu kau adalah wanita yang buta. Kata wanita ini, ayahku benar. Saya buta, artinya tidak pernah melihat hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Kata ayahku kau bisu, ayahku benar. Saya tidak pernah berbicara dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Kata ayahku kau tuli, ayahku tidak pernah buta. Saya tidak pernah mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kata ayahku kau lumpuh, benar, ayahku tidak pernah buta. Saya tidak pernah melangkahkan kakiku di tempat hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Perhatikanlah dua dan tujuan. Dari pernikahan inilah lahirlah seorang anak yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai Imam kaum muslimin, Nu'man bin Salih, atau lebih dikenal dengan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Perhatikanlah dua dan tujuan. Yang terakhir, sebuah kisah yang terjadi di masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kebiasaan Umar bin Khattab, beliau berkeliling di malam hari untuk mengetahui kondisi masyarakatnya. Kelelahan dan keletihan menghampiri dalam diri Umar bin Khattab. Dia pun menyandarkan pundaknya di dinding sebuah rumah yang hampir roboh. Ketika itu terjadi percakapan antara seorang ibu tua dengan putrinya. Sang ibu berkata, ya anak, besok kau campurkan susu dengan air. Ketika aku menjual, campurkan susu dengan air supaya kita memperoleh keuntungan yang banyak. Nak, campurkan susu dengan air. Kata wanita ini, ya ini. Sungguhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab melarang masyarakatnya mencampurkan susu dengan air yang ini. Tidak boleh. Kata ibunya, ya nak, Umar tidak tahu ji. Apa yang kamu lakukan Umar tidak tahu nak. Kata anaknya, ya ibu, kalau Umar tidak tahu, Tuhannya Umar mengetahui. Ya anakku, Umar tidak melihat. Kata anaknya, ya ibu, kalau Umar tidak melihat, Tuhannya Umar melihat. Ya anakku, Umar tidak mendengar. Ya ibu, kalau Umar tidak mendengar, Tuhannya Umar mendengar. Jawaban-jawaban yang tujuan dalam ayat dan ini menjadikan Umar yang Khattab mengatakan, dia pun pulang ke rumahnya. Di keesokan paginya dia pun berkata kepada putranya Abu, ya anak, kamu pergi melamar wanita itu.
Nikahi wanita itu. Dalam dirinya ada hal-hal yang menakutkan dalam kepribadiannya, yaitu nilai-nilai spiritual. Coba perhatikan. Dari pernikahan ini lahirlah Abdul Aziz. Dan Abdul Aziz lahirlah seorang pemimpin yang terus akan dikenang sepanjang masa di masa kepemimpinannya yang penuh dengan keadilan, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Saya nasihatkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau anak Anda, kalian menginginkan anak-anak yang hebat, menginginkan anak-anak yang besar, menginginkan anak-anak yang pintar, mulailah mendidik diri kalian untuk senantiasa menghiasi diri kalian dengan nilai-nilai kejujuran. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita seluruhnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.